Ya anak-anak, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas lanjutan yang disampaikan oleh Bu Titin kemarin, masih tentang bab 2 yaitu himpunan ya. Karena melanjutkan, ini kita subtitlenya berarti yang ketiga ya, tentang diagram Venn. Diagram Venn. Nah, diagram Venn ini sendiri itu ditemukan oleh John Venn. Nah, John Venn lah yang menemukan diagram ini. Apa itu diagram Venn? Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram ya, gambar atau diagram yang dinamakan diagram Venn. Nah, macam-macam diagram Venn itu ada banyak ya adik-adik, macam-macam diagram Venn adalah sebagai berikut. Nah, dalam penggambaran diagram Venn ini ada kaitannya juga tentang hubungan antar himpunan. Misal seperti ini, himpunan bagian ya. Himpunan bagian. Kalau digambarkan, nanti gambarnya seperti ini adik-adik. Kalau dalam penggambaran diagram Venn, langkah pertamanya itu kita harus membuat persegi panjang terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian di pojok kiri atas kita tulis himpunan semestanya, begini, diberi kolom seperti ini ya. Nah, himpunan bagian itu yang bagaimana toh? Himpunan bagian itu adalah misal himpunan B bagian dari himpunan A. Cara menggambarkannya bagaimana? Karena ini himpunan B itu adalah bagian dari himpunan A, maka otomatis B-nya itu masuk di dalam A. Berarti A-nya itu kan lebih besar dari B. Seperti ini, berarti ini B-nya di sini. Nah, A-nya kan lebih besar dari B. Berarti di luarnya ya, seperti ini. Nah, B ini bagiannya ada juga di A. Jadi anggota-anggota yang ada B itu ada di A juga. Contoh misal, ya, yang pertama, misal diketahui A itu adalah misal anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begini, B-nya itu adalah 1, 3, dan 5. Oke, ditanyakan gambarlah
diagram Venn yang menggambarkan himpunan-himpunan di atas. Jawabnya bagaimana? Jawab ya. Coba kalian amati dulu. A-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. B-nya 1, 3, 5. Manakah yang sama? 1. Ya kan? Satunya ini sama. Kemudian 3. Sama, yang satu lagi adalah 5-nya. Ya kan? 5-nya di sini. Sama ya. Berarti kalau gitu kita gambar, karena B-nya itu adalah bagian dari A, maka otomatis B-nya yang di tengahnya A, seperti itu. Nah, jangan lupa semestanya ditulis di pojok kiri ya. Pojok kiri, kemudian kita gambar. Kalau menggambar diagram Venn seperti ini berarti karena B-nya kecil, B-nya yang di dalam seperti ini. B gini. Kemudian bagiannya tadi kan 1, 3, 5. Ditulis, jangan lupa dikasih nokta 1, 3, 5 gini. Kemudian A-nya. A-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Karena 1, 3, dan 5 sudah tertulis di B di sini dan juga di anggota A, yang belum berapa? 2, kemudian 4, lalu berapa lagi? 6. Peletakannya boleh terserah, yang penting semuanya ada di dalam diagram Venn tersebut dan tidak keluar dari himpunan A ini. Oke, jelas adik-adik? Sekarang kita masuk ke B. Tadi himpunan bagian di dalamnya ya. Sekarang adalah himpunan yang sama. Nah, saya gambar dulu diagram Venn-nya seperti ini. Karena kalau di logika himpunan yang sama ya, otomatis kan A itu pasti anggotanya sama dengan di B-nya. Nah, kalau digambarkan semestanya di sini, A nanti itu sama dengan B, otomatis kan berarti satu lingkaran seperti ini. A sama dengan B, berarti di dalam sini deh. Nah, gitu. Himpunan A dan B memiliki anggota yang sama. Contoh nomor 1, diketahui ya,
A-nya itu 1, 2, 3, 4 begini. B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, ditanyakan gambarlah diagram Venn. Tanya, gambarlah diagram Venn yang menggambarkan himpunan-himpunan di atas. Nah, jawabnya karena tadi A itu sama dengan B, otomatis kan tadi A-nya itu 1, 2, 3, 4 ya, otomatis dia itu di dalam satu lingkaran yang sama. Nah, semestanya di sini pojok kiri atas, karena tadi 1, 2, 3, dan 4, A itu juga anggotanya 1, 2, 3, 4, B juga sama, maka A sama dengan B. Sampai di sini jelas? Oke. Sekarang kita lanjut himpunan yang saling berpotongan. Kalau yang saling berpotongan itu biasanya disebut juga dengan irisan, Dek. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini itu himpunan A, di sini himpunan B-nya. Berpotongannya itu di mana toh? Pasti di tengah-tengah ke ini antara A dan B ini mesti memiliki anggota yang sama di sininya. Nah, ini namanya irisan. Jadi kalau gabungan ya keduanya ini. Karena ini himpunan yang saling berpotongan di A dan B, gambarnya menjadi seperti ini, Dik. Nah, gitu. Saya beri keterangan. Anggota yang masuk ke dalam himpunan A termasuk juga ke dalam himpunan B. Contoh misal, diketahui A-nya misal ya 1, 3, 5, 7, 9. B-nya 2, 3, 5, 7. Yang ditanyakan ada beberapa bagian ya, karena ini termasuk juga irisan, bisa juga gabungan. Tadi gambarlah
gambarlah diagram Venn yang menyatakan himpunan di atas. Pertanyaan yang B, A irisan B. Karena A irisan B bisa disimbolkan seperti ini, A irisan B. Nah, jadi seperti C, kebalik ini, kebalik ke bawah ya, ini A irisan B. Yang C adalah A gabung B. Kalau A gabung B, A gabung itu kata lainnya adalah union, simbolnya seperti ini, A gabung B atau A union B. Nah, kita jawab dulu. Yang A membuat diagram Venn-nya ya. Kalau untuk membuat diagram Venn kan berarti kita buat persegi panjang lagi. Seperti ini. Semestanya jangan lupa ditulis di pojok kiri. Kemudian ini A, himpunan A, kemudian juga himpunan B-nya. Karena ini contoh saling yang berpotongan, langsung saya buat gambar seperti ini. Kita amati gambar yang sama di mana. Angkanya di sini ya, 3, 5, 7. Karena 3 dan 5, 7 itu berarti ada di A dan juga di B, maka ditulisnya di tengah-tengah sini langsung. 3, 5, 7 begitu. Kemudian A yang belum berapa? 1 dan 9. B-nya yang belum berapa yang disebutkan? Angka 2. Ini namanya gambar diagram Venn untuk menyatakan himpunan A dan B yang di soal ini ya. Nah, sekarang kalau irisan tadi A irisan B gini. Irisan kan tadi ada yang dimiliki oleh keduanya, otomatis himpunan itu adalah 3, 5, 7 gitu ya Dek. Nah, sekarang A gabung B. A gabung, simbolnya kan tadi seperti ini. A gabung B berarti apa? Semuanya ya, kalau gabungan kita urutkan dari yang terkecil dulu yang disebutkan. 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Seperti itu. Sekarang kita lanjut sampai di sini jelas ya. Lanjut ke himpunan yang saling lepas. Nah, saling lepas kata lainnya adalah saling asing ya. Lepas itu sama dengan asing. Karena lepas atau asing, otomatis kan kalau di logika ini sama sekali tidak ada kaitannya antara hubungan A dan B. Jadi gambarnya itu pasti terpisah antara A dan B-nya. Berarti nanti lingkarannya itu sendiri-sendiri. Nah, semestanya di pojok sini karena A di sini, B-nya di sini. Nah, jadi ini A nanti punya anggota masing-masing, B-nya juga sama, punya anggota sendiri ya. Nah, himpunan A dan B saling lepas apabila anggota himpunan A tidak ada yang sama
dengan anggota himpunan B. Nah, keterangannya seperti ini. Saya kasih contoh. Diketahui misal A-nya itu adalah 1, 3, 5, 7. B-nya anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Yang ditanyakan, gambarlah diagram Venn yang menyatakan himpunan di atas. Jawab. Nah, kita gambar lagi diagram Venn-nya. Ingat-ingat ya, buatnya pertama kali adalah persegi panjangnya. Kemudian pojok kiri atas semestanya. Nah, A di sini, B-nya di sini ya, karena saling lepas atau saling asing, jadi tidak ada yang bersinggungan. Jadi A-nya kita daftar dulu tadi 1, 3, 5, 7. Kemudian B-nya adalah 2, 4, 6, 8 seperti ini. Nah, sampai di situ anak-anak pembahasan kita kali ini tentang hubungan antar himpunan dan operasi antar himpunan itu tadi. Dalam diagram Venn berarti dapat kita simpulkan diagram Venn tadi adalah suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu diagram yang dinamakan diagram Venn ya. Diagram Venn itu ada macam-macam. Ada himpunan bagian, ada himpunan yang sama, himpunan yang saling berpotongan, ada himpunan yang saling lepas. Kemudian itu saja pembahasan kita kali ini tentang himpunan. Nanti Ibu akan kirimkan soal-soal yang harus kalian kerjakan di pertemuan ketiga ini ya. Jangan lupa belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.